Dunia kripto itu bisa jadi tempat yang luar biasa, tapi juga bisa jadi sangat aneh dan kadang-kadang benar-benar jadi jebakan. Hari ini nih kita bakal bongkar satu kisah gila soal token yang nilainya meroket, bikin banyak investor tergiur, tapi ujung-ujungnya malah ngejebak mereka di dalam perangkap digital yang hampir sempurna. Oke, langsung ke intinya aja. Semuanya berawal dari satu postingan di Reddit yang bikin heboh komunitas kripto. Coba bayangin deh, ada token namanya Squid, terinspirasi dari serial Netflix yang lagi ngetop banget, nilainya naik ribuan %. Tapi ada satu masalah. Masalah yang aneh banget, tokennya bisa kamu beli, tapi nggak bisa kamu jual. Sama sekali. Nah, pertanyaan terbesarnya kan, kok bisa sebuah aset yang harganya naik gila-gilaan malah nggak bisa dijual? Ini bukan sekedar pasar yang lagi sepi atau gimana ya, tapi ini adalah sebuah mekanisme yang emang sengaja dirancang begitu. Untuk ngerti gimana caranya, kita harus bedah total cara kerja penipuan ini. Oke, mari kita mulai investigasi kita dengan ngebahas istilah kunci yang ngegambarin penipuan model begini. Ini bagian pertama penelusuran kita buat paham mekanismenya dari dalam. Istilah buat penipuan ini tuh rug pull. Gampangnya, bayangin aja karpet ditarik tiba-tiba dari bawah kaki kamu. Nah, para developernya ini meluncurkan proyek, ngumpulin duit dari investor, terus tiba-tiba cabut gitu aja, bawa lari semua uangnya. Para investor ditinggalin sama token yang tadinya kelihatan berharga banget, sekarang jadi sampah digital doang. Cara Squid ngejebak investornya itu licik banget. Ini bukan cuma soal tombol jual yang dimatiin. Mereka bikin semacam permainan yang rumit. Kamu beli Squid, kamu lihat nilainya meroket. Tapi pas mau dijual, kamu dikasih tahu kalau butuh token lain yang namanya Marbles. Cara dapetinnya, kamu harus bayar lebih dari $16.000 cuma buat main game level 1 yang kalau kalah, duit kamu ludes semua. Ini lingkaran setan yang emang dirancang buat meres duit korban terus-terusan. Nah, jadi kenapa sih orang-orang bisa sampai kejebak sama perangkap kayak gini? Buat ngerti itu, kita perlu mundur sedikit dan lihat kategori kripto si Squid ini. Soalnya nggak semua token itu sama. Coba kita lihat perbedaannya ya. Di satu sisi, ada yang namanya token utilitas. Nah, nilai token ini datang dari fungsi nyata di sebuah proyek, misalnya buat bayar layanan atau buat hak suara. Di sisi lain, ada coin meme. Nilainya itu murni karena hype di media sosial. Tujuannya ya spekulasi, risikonya tinggi banget, dan umurnya biasanya pendek. Nah, Squid ini contoh paling ekstrim dari risiko sebuah koin meme. Tapi, cerita Squid ini nggak berhenti di situ loh. Setelah penipuan pertama, muncul proyek baru dengan nama yang mirip banget, Squid Grow. Sekarang, yuk kita coba jadi detektif bareng-bareng dan lihat, kira-kira kita bisa nemuin tanda-tanda bahayanya enggak sebelum terlambat. Ini nih pertanyaannya, Squid Grow ini beneran usaha tulus buat ngebangun sesuatu yang bener dari sisa-sisa kegagalan sebelumnya? Atau cuma manfaatin nama yang udah terkenal buat penipuan selanjutnya? Yuk kita lihat buktinya. Kalau dilihat sekilas, marketingnya kelihatan meyakinkan banget. Di white papernya, mereka ngaku proyek ini dibuat oleh salah satu whale Shiba Inu terbesar. Ini kan klaim yang gede banget kan? Tujuannya buat ngebangun kepercayaan, seolah-olah ada pemain besar dan berpengalaman di baliknya. Kelihatan profesional kan? Tapi pas kita coba gali lebih dalam, nah baru deh kelihatan belangnya. Pendirinya anonim, panggilannya Shibtoshi. Terus mereka ngaku peluncuran senyap, tapi kok ngadain pra-penjualan publik? Kan kontradiktif. White papernya cuma 3 halaman, isinya hampir nggak ada info teknis sama sekali. Dan yang paling parah, mereka ngaku diaudit sama Solidity.Finance, tapi ngetik nama perusahaannya aja salah di website mereka. Ini udah bukan tanda bahaya lagi, ini mah sirene kebakaran. Lucunya, petunjuk paling jelas malah datang dari white paper mereka sendiri. Di situ ada tulisan kecil, semacam disclaimer hukum yang intinya bilang, ini bukan saran investasi ya, dan kami nggak tanggung jawab kalau kalian rugi. Ya, meskipun disclaimer kayak gini biasa, tapi kalau digabungin sama semua tanda bahaya tadi, ini nunjukin kalau mereka emang nggak mau bertanggung jawab sama sekali. Oke, jadi kenapa penipuan kayak gini bisa terus-terusan terjadi sih? Ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih besar, soal lingkungan peraturan, atau lebih tepatnya, ketiadaan peraturan yang bikin penipuan kayak gini bisa subur. Sebuah jurnal akademik ngimpulin masalah utamanya, kerangka hukum yang ada sekarang itu sama sekali nggak cukup. Ada semacam kekaburan hukum yang gede banget, di mana peraturannya nggak bisa ngejangkau developer yang anonim dan platform yang terdesentralisasi. Gampangnya gini, teknologinya udah lari kenceng banget, hukumnya masih ketinggalan jauh di belakang. Dan biar lebih jelas lagi ya,
Regulator kayak SEC di Amerika Serikat itu udah bilang kalau sebagian besar koin meme itu bukan sekuritas. Artinya apa buat kita? Artinya, perlindungan investor yang biasanya ada di saham atau obligasi itu nggak berlaku di sini. Kamu pada dasarnya berinvestasi tanpa jaring pengaman sama sekali. Jadi, ini poin paling pentingnya. Di dunia, di mana kita nggak bisa ngandelin regulator buat ngelindungin kita, tanggung jawabnya jadi ada di tangan kita sepenuhnya. Ini bukan lagi soal nyari keuntungan gede berikutnya, tapi soal belajar ngenalin tanda-tanda bahaya dan ngelindungin diri kita sendiri di perbatasan digital yang liar ini. Pertanyaannya sekarang, langkah kamu selanjutnya apa?